صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Langsung saja kita dengarkan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Saifuddin Al-Ghifari yang biasa dipanggil Ustadz Asa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam pada lemas, apa karena belum ngopi? Panitia kopi. Ini yang jawab salam pada lemes, apa karena sudah ngantuk, karena ngajinya sudah mulai larut? Masih seger apa udah ngantuk ibu? Siap jawab salam? Siap ngaji? Lapad salam teh min jumlatil zikri min jumlatil doa. Di samping kita berzikir kepada Allah pun di dalam lapad salam itu adalah insya. Karena kalau santri bilang assalamualaikum utawi keselamatan ikum juga tetap ingat asa siro kabeh ngartas teh orang Sukabumi. Alhamdulillah, salam sejahtera semoga terlimpah kepada kita semuanya, amin. Makanya mudah-mudahan dengan berkah jawab salam, mudah-mudahan yang punya penyakit sembuh, yang punya penyakit kadas kudis kutu air rombeheun sing calalakeun ya robbal. Remajawan-remajawati yang jomblowan-jomblowati, mudah-mudahan dengan berkah jawab salam, mudah-mudahan besok lusa insyaallah dapat pasangan, amin ya robbal. Yang punya hutang berkah jawab salam lunas hutangnya. Lo hutang lengkap deh kamu nanti. Daun salaman di Banjaran nunga jawab salam cek ngomong cek main cek munah cek kokong ayat cek kokong cek munah mau yang mana teh main saroh mau sirah ayam itu. Mudah-mudahan dengan berkah jawab salam senantiasa dalam rangka acara tasyakuran gunting pita perayaan Masjid Jami Al-Istiqamah senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Maka siap jawab salam yang kompak, siap ibu-ibu jawab yang kompak, siap jawab salam yang kompak, siap bapak-bapaknya siap, remajawan-remajawatinya siap. Awas jangan ada dusta di antara kita.
Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah ay ayatul muta'alliqatu bil ibadah tabarrukan bi dzikri wa ta'abudan li qira'ati. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Allah dzikir wae bunyi nya. Kullu lafzil jalalah wa dzikrun kullu makasur dzikr kasur azr. Betul. Niatan zikir ke Allah. Likde langan cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah ay tamimil ayah wallahu a'lam wa rasul fi haqiqatil murad wa yarabuhu kadzalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin, para alimil ulama, para fuqaha, para pengersa, para ajengan, para alimil ulama, para asatidil kiram, para hujjaj, para sepuh bin sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus yang saya hormati guru kita bersama Muallim Kiai Haji Muhammad Nonong beserta para alimil ulama yang lainnya, para asatidil kiram yang lainnya, para ajengan yang lainnya, alladzi lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Seraya kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, ustad-ustad kita, kiai dan tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa ditambah-tambah panjang umurnya, ditambah-tambah berkah ilmunya, ditambah-tambah berkah milik dan rezekinya. Sing tarik ini kita lagi ngedoain guru-guru kita, ngedoain para kiai-kiai kita, lagi ngedoain ajengan-ajengan kita. Maka sayang 1000 kali sayang, sebetulnya kita mengharap keberkahan daripada beliau-beliau. Pengen dapat berkah dari guru kita, pengen.
Hayang kenging barakah tipun guru hayang. Hayang manfaat barokah ilmu kita. Kepengen apa kagak berkah di dalam hidup kita? Nah, sekarang saya mau tanya dulu ibu-ibu, ini ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak yang suka ngaji, apakah pernah tiap hari minimal tiap minggu ya, tiap minggu kita nganterin nih Pak Kiai rokoknya 1 slot di Samsung. Nih Pak Kiai amplopnya nggak gede, cukup buat beli rokok 1 bulan. Nah, pernah apa kagak? Sok sedekah Kak Kiai asap. Jawab para ajengan, apun tenah ngajawab nanya ka jamaah merenang wae, cicing wae. Diam saja, diam 1000 bahasa. Kunaon ieu? Apakah tujuh nyeri huntu? Pak Kiai hapunten sim pribados bade tumaros ka para masyaikh, para ajengan. Apakah ini diantara jamaah-jamaah kita, murid-murid kita, apakah tiap hari suka nganterin rokok minimal 1 selop per hari? Pernah apa kagak? Jawab Kiai, pernah apa telok? Asok apa telok? Tuh. Minimal kita kalau nggak mampu untuk bersedekah kepada guru kita, tabaruk kepada guru kita, minimal ngadoakan, betul. Doain oleh kita guru kita supaya tambah sehat, amin. Makanya sekali lagi sing kompak, sing semangat, orang ngaminan kiai. Ya, kiai, alhamdulillah. Tadi gunting pita dilaksanakan dengan sujud syukur, subhanallah. Inilah beliau pemimpin kita, arahan kita, alim-alim ulama kita yang akan menjadi panutan, yang akan mengarahkan kita hidup selamat dunia, selamat di akhirat. Maka kita doakan bersama, mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita, mudah-mudahan ditambah-tambah panjang umurnya, amin. Ditambah-tambah berkah ilmunya, ditambah-tambah jamaahnya, ditambah-tambah santrinya, ditambah-tambah istrinya. Ayolah kenceng-kenceng, umi ngupingkeun. Ai awas hapuntennya umi sama jamaah nominan. Sanes abdi mah teu pipiluan ya. Eta mah mangga eta mah. Juga tak lupa pula yang saya hormati dan yang sekaligus saya banggakan, ialah beliau sebagai wasilah daripada datangnya kami silaturahmi di haflah mubarakah ini. Ialah beliau kakanda tercinta, abang tercinta, lurah kita bersama yang terhormat Bapak Anggi. Mudah-mudahan kita doakan bersama Bapak Anggi beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mudah-mudahan beserta para RW-nya, dusun-dusunnya, RT-nya, beserta hansip-hansipnya, semuanya senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Juga tak lupa pula yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, minal a'la ilal adna, dari atasan sampai bawahan, dari mulai Bapak Camat yang alhamdulillah diwakili oleh yang mewakili daripada kantor urusan kecamatan Curug Kembar. Oh, ada kembar juga ya Bang ya? Curug Kembar, ada 2 kali ya? Kembar sium, kembar gimana nih Bang? Kecamatan Curug Kembar yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita, instansi pemerintahan kita, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan keamanan, amin. Allah berikan kejujuran, amin. Allah berikan keadilan, amin. Semerta-merta mereka berjuang di instansi pemerintah demi membenahi birokrasi antara rakyat dengan pemerintahnya, bawahan dengan atasannya, sehingga rakyat kita sebagai rakyat merasakan keberkahan daripada kemahlifah Allah jenawi wilayah kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Juga terlupa pula yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, para bapak sebagai perisir rumah tangga, para remaja, kaula muda, para ibu yang kata Rasul surga berada di bawah telapak kaki ibu, jamaah bil khusus daripada kampung Rawagede, Desa Sindang Raja, Kecamatan Curug Kembar, Sukabumi,
Tentunya baik yang dari jauh ataupun yang dari dekat, mudah-mudahan tanpa terkecuali kita hadirnya di haflah mubarakah ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan Nabi Paduka Alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'in, terlebih harapan besar kita mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya yang insyaallah akan selalu senantiasa setia untuk menjalankan sunnahnya dan akan selalu berpegang teguh pada ajaran agamanya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Bu, gimana kabarnya, sehat? Bapak Damang? Alhamdulillah, semuanya jamaah yang hadir dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini kita rasa syukur yang sangat luar biasa. Makanya harumnya bunga kebahagiaan, lembutnya sutra kesucian, begitu hangat kita rasakan di malam hari yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Karena di malam ini kita duduk bersama, hadir bersama di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama, yakni membuktikan bukti wujud, bukti konkret, bukti nyata bahwa rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa menyaksikan sama-sama dalam acara gunting pita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya sebelum ngaji kita lanjutkan, sebelum kita mengupas sekelumit mengenai tentang perihal ibadah yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yuk sama-sama kita sambungkan terlebih dahulu agar tawasul kita dulu kita sambungkan ke hadrah baginda Nabi, ke hadrah baginda Rasul, agar senantiasa ini tempat, ini majlis yang telah jerih payah kita membangun agar mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan keberkahan dengan berkah baca salawat Nabi sama-sama. Insyaallah siap baca salawat? Siap? Siap baca salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya serengan Allah ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi salli Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma salli
Ya berselawat bu agar senantiasa keberkahan rahmat dan kasih-Nya Allah turunkan di haflah mubarakah ini dalam perihal wujud bukti konkret bukti nyata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan prasarana ibadah yang sangat amat sempurna fisiknya, sempurna mentalnya, sempurna akhlaknya, sehingga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, siap dilanjut? Siap. Teruskan apa entong? Terus ya, dak memang karak perkenalan. Tacan perkenalan oke. Tos hafal tacan nih boh. Tos kenal tacan. Maka sebelum dilanjutkan, mengingat ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun bagi sim pribados itu kurang tepat, yang tepatnya tak kenal maka tak nanya. Betul. Nah, geus nanya nyaho, geus terang mah insyaallah kege. Tak kenal maka tak sayang akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Maka sebelum dilanjutkan kajian kita, terlebihnya saya mohon ikhlas dan ridhonya agar tidak ada dusta di antara kita, baik antar sesama sang orator, baik sesama para muallim, para kiai, para qari, para muballigh, bil khusus dengan jamaah yang hadir, agar tidak timbul sebuah fitnah yang sangat mengkhawatirkan di kemudian hari, yang akhirnya menjadi dosa jariah bagi kita nanti. Oleh karenanya saya terlebih dahulu ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Identiknya seseorang bila mana tidak kenal, maka man jahila syai'an adahu, biasanya sesuatu yang kita tidak ketahui biasanya kita benci. Nah, oleh karenanya agar tidak ada dusta di antara kita, Al-Hakir Al-Fakir Asep Saifuddin Al-Ghifari atau biasa oleh Bang Meong di tim Dakom manajemen Dakom Official, saya dipanggilnya sebagai Asa kenal, asa kapan gitu ya. Asa, jadi singkatan daripada Asep Saifuddin Al-Ghifari. Nah, oleh karenanya ini saya Asep Saifuddin Al-Ghifari, meskipun saya berada di DKI Jakarta, di wilayah Jembatan Besi, namun asli dari Pandeglang. Bahasana heuras, orang Turki, turunan kidul ibu, ditanya turunan kidul. Bahasana rada heuras, maka oleh karenanya apabila ada bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa daerah saya pribadi, oleh karenanya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira rek ngahampura moal ieu Bu. Ibu arek ngahampura apa moal? Bapak narek ngahampura apa moal? Kira-kira na aya bahasa anu nyaletuk kana kanjut, ngabelentrang kana tarang, ngabentar kana cinta. Nya, kira-kira marah moal. Ibu-ibu ngambek moal. Ambekan moal. Hah? Moal. Wah. Nah, oleh karenanya maka ini kita konfirmasi terlebih dahulu. Ini kiranya saya agak kaku bahasa Sunda. Karena saya udah ada di Jakarta, bukan saya lupa dengan bahasa daerah. Karena bahasa daerah sini dan daerah sono beda. Karena likulli qaumin yatakallamu biistilahihi.
Oleh karenanya dengan adanya perbedaan ini bahasa, maka kita ambil tengahnya saja. Oleh karenanya saya mau nanya, ini saya menyampaikan tausiah, apakah harus memakai bahasa Indonesia Raya? Apakah bahasa Sindang Reja Raya? Apakah Sunda Raya? Sunda. Apakah campur raya? Campur raya ya. Nah, cocok kalau gitu mah. Ribo iya lamun sim primadas nyarios pakai bahasa campur raya ribo. Jelas ribo. Mamang santri ribo. Bibi santri ribo. Ngan sim primadas arek naros ieu ribo, na rido nu mana rido bisuhtin apa rido bi ghairi suhtin. Rido anu mana? Tin alhamdulillah. Ridho bisuhtin apa ridho bighairi suhtin? Bighairi suhtin alhamdulillah. Apunten. Anu nyeletuk nenek-nenek, jangan ustaz, nah ibu mah teh hafal naon eta? Ridho bisuhtin, ridho bighairi suhtin, naon jeung eta? Haroskeun ka mamang santri anu hafal eta mah nya. Wah, amun kitu mah curang burungan jang ustaz ngaosna teh teu ukur mamang santri doang. Da ibu mah baheula teh tukang ngoyos bae di sawah. Tukang tandur di sawah teu kaburu ngaji, teu kaburu masantren, teu kaburu mondok, jadi teu nyaho eta nu namina ridho bisuhtin, ridho bi ghairi suhtin. Nah, singkat saja karena masih ada penceramah lagi. Ya, singkat saja ya. Jadi ceramah saya meskipun singkat, padat, tapi mudah-mudahan berkhasiat dan bermanfaat dengan harapan agar dan tujuan agar selamat dunia, selamat akhirat. Saya kembali tanya ibu, ridhonya ridho bisuhtin, ridho bighairi suhtin? Bighairi suhtin. Dan ustaz teu hafal, bu, ridho bisuhtin eta ridho anu didasari dengan rasa benci. Ngomong mak muhun, sumuhun, mangga, tapi hati bilang tidak. Tapi kalau ridho bighairi suhtin, mulut berbicara A, hatinya pun bilang A. Mulut berbicara iya, hatinya pun iya. Nah, maka saya kembalikan lagi kepada ibu. Bu, ini bahasanya campur raya. Ibu ridho 3. Ridho apa kagak? Ridho nu mana ibu? Ridho bighairi suhtin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seberesnya acara tidak ada dusta di antara kita sehingga mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Orang Muslim. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Yuk bantuan sasarangan agar ngaosna ulah bari tundutan, ulah bari ngantuk. Allah ciptakan langit pun Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan siang pun Allah ciptakan malam. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek ada pemuda, ada pemudi berpasangan. Ada jombloan, jomblo wati. Nah, loba beda tuh jombloan, jomblo wati beda. Allah ciptakan selalu berpasang-pasangan. Mana dari contohnya Allah ciptakan meja pun Allah ciptakan kursi. Berpasang tidak? Berpasang. Namun alhamdulillah, nah lihat tuh Bang Ustadz Meong duduk manis karena sekarang sudah berpasang. Kelihatan romantis. Namun sayang 1000 kali sayang karunya ieu panitia ngagogotong ieu ka anur panggung mane berat begituna ieu urang pasangkeun sangkan romantis, harmonis, higienis. Alhamdulillah. Katabihan teh tanya. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Singkat saja, masih ada berapa? Ya. Biasanya maaf, Ibu, pengajian biasanya kita sampai beres sampai berapa, Bu? Identiknya kalau di Jakarta itu jam 10 beres.
di Jakarta. Jam 8 peng, jam 10 udah harus kelar, beres semuanya. Kalau di sini biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam hiji? Kuat? Sampai jam 2? Jam 3? Sampai subuh? Alhamdulillah, hebat Bang Miong, bener. Kurang dia gak ada bohong nih. Udah bohong nih. Ya, singkat, padat, tapi insya Allah berkhasiat dan bermanfaat. Kunci kehidupan, jikalau kita memang ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia pun bahagia akhirat. Kalau memang kita pengen hidup selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka ada minimal ada 3 kunci yang harus kita ketahui. Bila mana 3 kunci ini kita ketahui, bahkan bukan cuma kita ketahui, bahkan kita realisasikan dan kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahkan sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Sim abdi arek maros ka ibu-ibu anu hadir di parayun, ya ibu hoyong teu selamat dunia, selamat akhirat nah hoyong. Bapak hoyong teu bahagia dunia, bahagia akhirat nah hoyong. Jikalau memang kita kepengen hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat, selamat dunia, selamat di akhirat, bahkan sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, yang pertama kita harus tahu untuk apa kita diciptakan. Kunci kesejahteraan hidup, kunci keselamatan hidup, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama kita harus tahu untuk apa kita diciptakan. Orang teh kedah terang, yen orang teh diciptakan ku Gusti Allah pikeun ngadau Allah dina Al-Qur'an sakumaha anu tadi dibacakeun ayatna tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Kata Allah, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara ibadah ini sangat luar biasa. Yang namanya ibadah itu banyak. Yang namanya ibadah itu seer. Yang namanya ibadah itu akeh tenang. Banyak. Mana salah satunya ibadah yang sangat luar biasa. Inilah kita membangun prasarana ibadah, yakni membangun Masjid Jami Al-Istiqomah. Ini pun adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang tiada tara. Ibadah yang sangat luar biasa. Mana hebatnya ini bagi orang, bagi warga masyarakat, pamudana, ibu-ibuna, bapak-bapakna, ade-adena, kiaina, sinarang ustadna, bahkan palurahna, pak kadesna, pak RW, sinarang pak RT, nah sadayana kompak bahu membahu, gotong royong, yuk kita bangun Masjid Al-Istiqomah. Alhamdulillah pada saat ini kita saksikan dengan seksama gunting kita sehingga sampai dengan paripurna. Alhamdulillah, ini ibadah yang sangat luar biasa. Karena jelas saur keterangan, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Ini lapan man min siagil umum. Dalam artian min siagil umum, man ini
tidak tertuju pada satu orang. Man ini bukan hanya untuk laki-laki, karena laki-laki pun panggilannya man, perempuan man, bapak-bapak man, ibu-ibu man, termasuk cacah, menak, konglomerat, pejabat, rakyat, bahkan sampai orang yang melarat, itu termasuk, termaktub dan tertuang sebagai kategori eman. Maka ini eman yang disampaikan oleh keterangan man bana masjidan, siapapun dia, mau tua ataupun muda, cacah ataupun menak, konglomerat, pejabat, rakyat, bahkan sampai orang yang melarat, semua lapisan elemen masyarakat yang ikut bahu-membahu menyumbangkan dananya, menyumbangkan hartanya, menggelontorkan pakaiannya, bahkan tenaganya serta pemikirannya, maka janji baginda Rasul, banallahu baitan fil jannah, orang tersebut Allah bangunkan gedung yang bertingkat megah nan indah, hotel berbintang 5, melebihi daripada hotel berbintang 5 fil jannah. Allah bangunkan gedung dan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah ibu tos kaduh celengan bapaknya. Alhamdulillah orang kampung Rawa Gede, Rawa Gede terus. Kampung Rawa Gede bahu-membahu orang teh tos kaduh celengan. Ayeuna orang tos gaduh celengan bahwa orang tos disayogikeun suatu rumah bangunan yang ditetes dengan intan mutiara, yang dihias dengan sutra dewangga, yang Allah persiapkan untuk kita yang telah mengorbankan segalanya. Alhamdulillah. Namun dengan ayana model kieu ialah PR. Tadi gunting pita ini bukan akhir daripada perjuangan kita. Hapunten. Sim pribados sanes wantunan, sim pribados sanes sok tahu, sok iye, sanes. Karena ini tadi kita gunting pita, satu bukti wujud, bukti konkret rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengawali amanah yang sangat luar biasa. Yang berat itu bukan membangunnya, yang berat itu bukan merenovasinya. Karena maaf bu, pak, hari urusan ngabangun mah bapak, ibu, tekudu kiai, tekudu ustad, tekudu lurah, tekudu pengusaha, tekudu jalma anu berpangkat, tekudu jalma anu berharkat, bermartabat, sekalipun dia anak kecil. Manehna boga duit, andai kata budak leutik keneh masya Allah masih anom keneh yuswa 10 tahun kari-kari manehna kenging milik rezeki aya nu masihan artos 100 miliar. Berangkat manehanana ka toko bangunan, berangkat ke material, diserahkan ke material, toh ada dana 100 miliar, bangunkan masjid di kampung saya, di wilayah saya. Besar. Hari urusan ngabangun masya Allah. Tapi meskipun seperti demikian, saya mengapresiasi di warga masyarakat sungguh sangat luar biasa peduli terhadap prasarana ibadah. Karena kenyamanan dan ketenangan di dalam ibadah itu tergantung bagaimana prasarananya. Betul. Orang bisa tumaninah sholatna, bisa merenah ibadahna karena tempatnya itu bocor. Kita bisa tumaninah merenah ibadahna karena fasilitasnya sangat memadai. Kamar mandina aya, pikeun wuduna, ngabersihana, imamna, jamaahna, anu ngisina. Wah, eta PR urang. PR. Membangun masjid itu sangat luar biasa pahalanya, tadi sudah dijelaskan. Timbal balik bagi orang yang membangun, masya Allah, jaminan harus disiapkan kapling di surga. Tapi ini adalah PR. PR-nya apa? Yuk kita bahas, tanamkan ketauhidan kita. Karena kita hidup ya harus bersyariat, bertorikoh. Nanti kesononya hakik.
Hakikat ti Gusti Allah terbangunna ieu masjid hakikat ti Gusti ngan ala sabar ala sabil syariat kompakna warga masyarakat nu miskin nu kaya kolot ngora kabeh bahu membahu sehingga terbentuklah ini masjid. Alhamdulillah, itu sungguh sangat luar biasa. Namun pada hakikatnya ini adalah PR yang sangat luar biasa. Karena PR yang paling terberat bukan membangunnya, tadi sudah saya jelaskan. Urusan ngabangun mah tekudu jalma beunghar, tekudu palurah, tekudu kiai, tekudu jalma anu berharkat bermartabat. Budak teu bisa. Sing penting duitna aya, datang ke pembangunan, angseukeun ka tukang bangunan tah, pembangunan masjid sok pola anu gagah dengan dana 100 miliar. Mantap teu mantereng ieu masjid. Betul betul. Namun pada hakikatnya PR-na ieu dina ngisianana. Sebab lamun orang nyiapkeun wadah, maka orang kudu siap ngisianana agar wadah ulah mubazir. Sebab jauh 14 abad yang silam Rasul sudah menggambarkan bahwasannya di suatu zaman nanti, di akhir zaman nanti, orang-orang jalema-jalema kabeh pamewah-mewah masjidna, pagagah-gagah musolahna. Maaf, saya tidak berbicara di sini. Yang saya bicarakan di daerah wilayah saya, di daerah Jakarta. Itu di daerah Jakarta, Masya Allah, tabarakallah. Bagus nama bagus, hade mah hade sampaikan ke preman, cek peribasan anu tukang tok-tok, tukang tarok, tukang gobok, tukang ngarojok liang orok. Eta marehanehana sampaikan bela-belaan, menceng ka jalan papanasan, mintaan duit kan lewat, jeung ngabangun masjid. Hade kadinya nama bagus. Mudah-mudahan amal ibadah manehanana sampureun manehana di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Namun rananya bukan ke situ kita. Karena sekarang alhamdulillah saya Masya Allah mencucurkan air mata. Saya melihat di kampung ini sungguh sangat luar biasa. Ulamanya masih banyak, ajengannya masih banyak, masih jag-jag waringkas cager bulager sararehat. Alhamdulillah menandakan kampung di sini penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Lo pakirina seueur ajenganana. Berarti menandakan ahli ibadah min ahli qaryah sudah tidak terhitung dan tak ada hingganya saking seueur-seueurna sehingga eta tatanggana ustad geser saeutik ka belah lor rompokna ustad geser ka kedul saeutik eta ge imah kiai kahareupna masjid kaburina majelis taklim belah kulon pondok pesantren ari masjid jami kade-gedena kosong eusina. Nah, ieu kita jangan merasa berbangga diri karena kita sudah membangun masjid. Kita jangan merasa bangga bahwa ini berkat kelompok saya, berkat masyarakat saya, berkat perjuangan kami sehingga kami mampu membangun. Memang betul bagus. Rasul ge bungaheun. Rasul ge bangga, bahkan cek Rasul kecawisan maneh surga, rumah di surga disiapkeun. Tapi Rasul alangkah sedihna ketika masih kadek manterengna, masih bangunan gagah, tapi nu ngeusina Masya Allah, tabarakallah. Memang betul sekarang ulama masih banyak, ustad masih banyak, tapi regenerasi harapan tertinggi yang akan menjadi penerus kita. Ajengan ayeuna seueur tahu 10-20 tahun mendatang apakah mereka masih bisa duduk manis melaksanakan ibadah dengan tumanina di masjid ini? Wallahu a'lam. Karena apa? Pada intisarinya tadi udah dibahas oleh mewakili daripada Bapak Camat Kecamatan Curug Gembar bahwasannya anak-anak remaja sekarang sudah sangat mengkhawatirkan kumahana. Masya Allah, eta di ditu mah ibu di Jakarta mah waktu maghrib eta budak lain ngajingjing sajadah jeung Al-Qur'an tapi anu dicekel adalah HP. Masuk waktu maghrib, batur mah salat maghrib, beres malat maghrib zikiran baca Al-Qur'an. Ari maneh nama buka WhatsAppan sinareng Facebook. Di ditu di Jakarta. Di dieu mah insyaallah moal. Itu aya leres.
Sebab abdi yakin, sebab eta nu hirup di Jakarta ge ditanya, "Apunten, maaf Bapak, tadi perasaan bahasanya bahasa Sunda." "Oh, saya dari Sukabumi." Ya, cemunah maneh keur naon? Wanci maghrib lain make sarung, make kerudung, berangkat ka majelis taklim, berangkat ke mushola ngaji jeung batur anggur ngomeh HP. Ari kitu maneh di mana? Di Curug Kembar. Ternyata di Jakarta ngale ya ada orang dia. Masya Allah, tabarakallah. Bener teh. Jadi itu dia mah insya Allah alhamdulillah karena ulama lagi seueur. Waktu maghrib ini anak-anak muda di Jakarta mah bukannya datang ke masjid, datang ke mushola, malah sibuk nyanyoong HP. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oleh karenanya ini adalah PR bagi kita. Sedangkan memang sekarang mah DKM masih banyak, ulama masih banyak, santri masih, tapi 10-20 tahun yang akan datang, jikalau regenerasi harapan pertiwi, regenerasi harapan bangsa dan negara, jika itu anak orang model kita, waktu maghrib nyonyong HP lain berangkat ke pengajian, arek kumaha masjid Jami Al Istiqomah 20 tahun yang akan datang. Sedangkan siapa yang akan meneruskan? Kalau bukan anak-anak kita. Nah, oleh karenanya, maka dengan adanya pembekuan masjid ini kita bukti harus wajib orang tasyakur ke Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah tadi dipimpin ku pangersa dengan sujud syukur, ini menandakan mengkedor pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah perayaan daripada acara gunting pita, mudah-mudahan anak-anak kita, regenerasi kita menjadi regenerasi harapan pertiwi, regenerasi harapan bangsa, harapan negara, harapan agama, bahkan harapan bagi kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ini ibadah yang sangat luar biasa adalah memikirkan bagaimana ke depan. Berarti kita perhatikan anak-anak kita. Ustaz, alhamdulillah di kampung kami mah Ustaz Nasir, laras apa laras? Kiai Nasir, pondok pesantren aya, majelis taklim aya. Atuh nyernaeun sahaliwa-haliwa lah geus kami mah leuk sibuk ka sawah bae dah. Arek sibuk ka kebon bae geus anak mah tah ujang ustad bae nu ngadidikna, tah pangersa ajengan bae nu ngadidikna. Ai ibu awas abah. Ini kembali kita harus tahu untuk apa kita diciptakan kembali. Jikalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka kita harus tahu untuk apa kita diciptakan. Tong jauh-jauh, gendor, tanyakan kepada hati kita. Ini anak kewajiban Islam. Mendidik anak kewajiban Pak Kiai, kewajiban Ustaz, kewajiban orang selaku kolotna. Ya, jawab sing jujur ibu. Ini mendidik anak kewajiban kita apa kewajiban Ustaz? Kewajiban kita selaku kedua orang tua. Nah, sementara kapiatohan mentang-mentang ayah ustad, mentang-mentang ayah pondok pesantren, nitipkeun henteu kadang-kadang mah eta ka ustad na ge teu inget-inget acan betul-betul. Buktina ulah keur talamun eta malah mah ngadon ngahewaan ka kiai. Hewa ka panger, hewa ka ajeng. Jadi aya nu kitu aya ya. Aya teh. Nu mana jelmana coba ya? Ternyaho nih, can nyaku ya. Hapuntennya, iya bahasa Pandeglang, hapunten. Berbabut. Sebab ku abdi rek dileles-leles ke ari urat heuras mah heuras bae Bu. Nya. Hapunten, maka tadi kita ridho bil ghairi suktin. Nah, awas jangan ada dusta di antara kita. Jadi lamun saberesna abdi teh dieu, naon eta di dapumnya ustad mah gualak model gitu. Ting bating sendiri. Geus lah rumah undang dedak. Hampura. Itu. Nah, maka kembali bahwasannya adalah kewajiban kita untuk apa kita diciptakan. Nah, setelah kita tahu untuk apa kita diciptakan, maka tanya kepada kita, saya sebagai bapak untuk apa? Saya sebagai ibu. Oh, berarti saya sebagai bapak pemimpin di tengah-tengah keluarga. Apa toksinya? Apa tujuannya? Apa kewajibannya? Kita di tengah keluarga sebagai suami, sebagai pemimpin, ada istri, ada anak, ada cucu, ada mantu. Nah,
Kita pemimpin di tengah-tengah keluarga. Maka mendidik anak ternyata itu bukan kewajiban daripada kiai dan ustadznya, melainkan kewajiban kita selaku kedua orang tuanya. Buka keterangan di dalam kitab Riyadhul Badi'ah. Syekh Nawawi Tanara punya bicara, Sahifah 14, barisan handap kene, tekudu kitab gede dibuka ke urang. Yuk orang kaji. Mana? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim idza mayyadu ma la budda min kahiji bi ilmi tauhid wa fi syariati ka kayfiyatit taharati was shalat wa sa'iris sara'i kasiwaki wa nahi alqaul kitu upami telepat ya mah itu etang-etang nyorokeun we ka pangersa ka guru-guru abdi sadayana pidoana abdi di Jakarta gitunya. Mudah-mudahan sok senaos garuk ilmu sa'alit supados mangpaatur barokah. Gitu. Jelas ya jelas. Terang ke anu tadi disampaikan. Jelaskan tong. Ibu, jelaskan tong. Jelaskan apa tong? Bapak jawab sing kompak, jelaskan apa tong? Jelaskan, kurang jentrekeun sajentre-jentre nya. Hah? Apa bang? Hajar. Oh jangan bang. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Maka sahur Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Yuk nih kita regap diri karena sama saya pun sebagai ayah sebagai bapak karena alhamdulillah abdi nemben di pasien kurang kali hiji. Itu istri oge hiji insyaallah. Itunya. Ah ngadua. Pada orang ngawe itu. Nah, kita tanya kepada diri kita. Renungkan, regepi, jengkolmu. Tanamkan. Ngaji kita hanya jangan ngaji syariat saja. Tanamkan dengan tauhid agar senantiasa wusul ilallah. Bagaimana kita sebagai kewajiban kedua orang tua. Saur Syekh Nawawi Tanara Al-Bantan. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati. Wajib alal abai wal ummahati kasakadang urang selaku bapakna selaku ibu nah wajib untuk apa? Ta'limu auladihim untuk mendidik anak-anak kita mengajarkan anak-anak kita apa yang harus kita kenalkan dan apa yang harus kita ajarkan dari semenjak kapan itu kewajiban datang. Saur Syekh Nawawi idza mayyaju dari semenjak anak kita berusia tamyiz. Lalu anak usia tamyiz teh sakumaha? Saur Syekh Jendin bin Abdul Aziz Al-Malibari dina kitab Fathul Mu'ina anak usia tamyiz manakala tos biasa tuang ngalira, leueut ngalira, mandi ngalira, cebok nyalira, maka itu adalah usia parantos tamyiz. Kira-kira ibu ya ibu nu hafal mah ibu tukang ngurus anak eta umur baraha tahun eta bu anu tos tiasa mandi nyalira ngaleut nyalira umur baraha ibu umur baraha kolot amat 9 anak umur 9 tahun mah udah bisa tiktokan bisa facebookan. Umur baraha ibu? 4, 5, 6 tahunan. 4 tahun terus aya musik. Anak terus bisa minum nyalira, mandi nyalira. Gitu. Nah, di umur 4, 5, 6 tahun teh urang tos kawajiban selaku indung bapana ngadidik kanu ngajadi anakna. Apa yang pertama harus kita ajarkan kepada anak kita? Yang pertama malabudda minhu. Cek Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, apakah sing harus kita ajarkan terhadap anak kita? Ma budda minhu, ma hukum Allah, ma hukum Rasulullah. La budda yang tidak boleh, tidak depak to and the wajib kepada kita selaku kedua orang tuanya untuk mendidik anaknya. Yang pertama, bi ilmi tauhid, ajarkan anak kita tentang ketuhanan. Ajarkan anak kita tentang ketauhidan. Ajarkan dia, kenalkan dia dengan siapa yang menciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta. Ajarkan
itu terlebih dahulu, karena itu kewajiban yang paling mendasar. Karena menurut keterangan ulama lain di dalam kitab yang lain, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis istiqal. Jadi kewajiban ka urang selaku indung bapana anu pertama ajarkan ilmu tauhid, ajarkan tentang ketuhanan. Pan urang ge abah ibu baheula keur sakola SD, bahkan abah sinarang ibu mah mungkin sakolana ge SR nya keur SD be keur zaman abdi be zaman sakola SD tak pernah diajarkeun cek guru kieu ngajarkeunana Pancasila. Satu, naon cenah? Ketuhanan yang maha. Tuh di bangku SD orang teh umur 7 tahun eta di bangku SD. Dan memang bertepatan itu sang proklamator bangsa dan negara tak semerta-merta ngadirikan Pancasila anu nomor kahiji adalah ketuhanan yang Maha Esa. Akur jeung pangandika Allah, akur jeung sabda Rasulullah sakumaha anu jelaskeun ku Syekh Nawawi tanara dina kitab Riyadhul Badiahna fi ilmi tauhidi nu kahiji ajarkeun anak urang tentang ketauhidan. Ajarkeun ku. Nah, maka ieu pernah apa henteu ya? Maka abdi sekna rek naros ka ibu. Ibu jawab sing jujur, bapak jawab sing jujur. Ya ibu pernah apa henteu ngajarkeun ilmu tauhid ka anak urang? Subantak ya ibu, cek ibu teh ujang kasep entong kadieu maneh caket urang calik di dieu calik. Nah, mangganya calik. Urang ngaji ya. Teng tong cek Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dina kitab Tizanud Darari bahwa 50 aqaidil iman, sifat nu wajib di Allah 20, nu mustahil di Allah 20, nu wenang hiji, wajib di Rasul 4, mustahil di Rasul 4, nu wenangna hiji, di jumlah jamleh nepekin bibir kajebleh eta 50 aqaidil iman anu penting ku urang dikedah diketahuina. Pernah teh kitu kan? Samemeh dianterkeun ka ustad ieu. Samemeh dianterkeun ka pangersa tah di pagahan ngaji, di imah heula ku urang di pagahan kitu. Pernah apa henteu? Jawab Bapak, pernah apa henteu? Ibu jawab yang jujur, pernah apa kagak? Pernah apa henteu? Nah, itu jelas. Mana ieu budakna ieu? Tanya ieu mana ieu? Entong, ecep, kasep, gelis, pinter, dase, eta entong dirompok osok di pagahan ku abah sinaran ibu cek ibu teh wujud kidapako mukholafatul lil hawadisi. Pernah apa henteu ceng? Jawab. Pernah apa henteu? Pernah apa henteu? Nu 50 nu wajib di Allah 20, nu mustahil di Allah pernah henteu kitu? Henteu. Waduh, takkan kumaha. Ieu teh urang geus ngalabrak undang-undang. Sing padahal itu ngadidik anak kewajiban urang selaku indung bapana. Maka kita akan terkena pasal KUHP. Ada pasal KUHP. Siapa pasal ini yang menentukan? Apakah DPR? Bukan. Apakah MPR? Bukan. Kepres? Apalagi? Legislatif, yudikatif, eksekutif? Bukan. Lalu siapakah yang menentukan? Undang-undang telah ditentukan oleh baginda Rasul pada 14 abad yang silam. Cek Rasul, ya diancam ke Rasul. Cek Rasul, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kita selaku kedua orang tua, bil khusus sebagai bapak, pemimpin di tengah-tengah keluarga, apakah pernah kita menggugurkan kewajiban kita ngajarkeun katauhidan kana anak anu model kita? Lamun henteu siapkeun bae urang pikeun nandangan tak urang bakal dijerat ku undang-undang anu eta. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, terus. Ibu jawab yang kompak terus ya. Leres. Ridho nu mana ya Ibu? Ridho Roma? Bisa Ridho Roma doang. Lanjut. Terus leres ngawasi lanjutkeun apa? Ari abdi mah rek ngaros eta, ngaros ka panitia lah. Ari panitia pan anu ngundangna.
Ari jamaah mah anu hadirna. Sebab anu ngamplopan ge panitia. Ih, panu Ustaz ngomong-ngomong amplop. Ih, hapunten kuring ge teu beuki ka amplop mah. Eusina? Wis dong gede beusina. Sebab kula mah teu butuh amplop, teu butuh kula mah butuh ge. Teu butuh amplop. Butuh nangen saukur du. Wih, sok duit sen. Doa. Mau duit. Doakeun bae. Nya ku jamaah sadayana doakeun mudah-mudahan panitia sing dipasihan milik rezekina anu ageng sehingga tiasa sedekah ge anu ageng. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sadakumullah. Panitia lanjut. Terus. Ya sebab ulama sing tegas sing genre kieu lah geus di request mah tah jelas sing rencang moal ngalawak ulama. Sebab bagian pelawak ada beliau ahlinya. Ulama geus dipesan kieu mah tangay ayus ya semata-mata liillah syiar agama sok saos abdi di tengah-tengah kota ieu mah keur memberikan motivasi kepada santri. Wahai para santri salafi, wahai para santri-santri yang terkenal konon katanya santri wudu. Nah, yang terkenal konon katanya santri dipandang sebelah mata, dipandang masanya madesu katanya masa depan surat. Tapi insya Allah kita harus membuktikan di tengah halayak umum bahwa santri salafi bisa terkudu boga ijazah, terkudu boga istilahnya nangarana sarneja begitunya, pangkat sarneja S1, S2, S2 S lilin, S mambo dan lain sebagainya terkudu itu pada porsinya masing-masing. Yang terjun di dunia pemerintah biarkan mereka ahlinya yang sekolah. Nah iya mau orang makia baik santri mah bagianana. Nah jadi mau memberikan motivasi bahwa santri insya Allah hidup dimanapun ya setelah keluar dari pondok pesantren bakal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kembali anu pertama kewajiban kita selaku dua orang tua ajarkan anak orang tentang ilmu tauhid, karena ngajarkan anak tentang ilmu tauhid itu adalah ibadah di atas ibadah. Kita sholat ibad ya bantuan orang ngantuk, sholat ibad, ngabangun masjid ibad, sodakoh ibad, ngadidik anak pun ibadah eta ibadah sholat sesungguhnya. Kita pikirkan ini masjid yang telah kita bina, masjid yang telah kita bangun dengan begitu bangga. Maka jikalau tidak mengharapkan daripada anak-anak kita, siapa lagi? Ini ajaran. Maka penting kita ya kembali yang pertama, jikalau memang kita pengen hidup selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, anu pertama kita harus tahu untuk apa kita diciptakan. Ajarkan kurang ke anak. Bahkan kita selaku kedua orang tua, naon kewajiban orang. Nah, didik anak, insya Allah hidupnya selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keberapa sekarang? Digurah gareh yang morotere. Yang kedua, jikalau memang kita pengen hidup bahagia dunia, bahagia akhirat, pengen selamat dunia, selamat akhirat, bahkan sejahtera dunia, sejahtera akhirat, yang kedua kita harus tahu kepada siapa kita harus berpedoman. Manakala kita tahu urang teh nyaho kasaha urang kedahna berpedoman, insyaallah dijamin ku Allah hidupna selamat dunia, selamat akhiratna, hidupna bahagia dunia, bahagia akhirat. Lalu kepada siapa kita harus berpedoman? Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
wallahu a'lam bimaradhihi bidzalik. Nah, kebetulan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wallahu a'lam bimaradhihi bidzalik. Sesungguhnya telah ada dalam jati diri Rasulullah suri tauladan yang baik yang patut kita ikuti, yang wajib kita turuti, yang wajib kita senantiasa di dalam hidup kita gambarkan, bahkan kita realisasikan serta kita aplikasikan di panggung kehidupan. Insya Allah. Punten mang santri, eta di dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ieu teh aya dua huruf anu sangat luar biasa. Kahiji lam lil ibtida, kadua qad li tahqiq. Sakumaha cola teh bijak. Syekh Abdurrahman di dalam kitab Jauharil Maknunnya bi qasamin qad inna lam lil ibtida wa nuna tauqid wasmin ukida. Teu kudu dijelaskeun, geus paham ada urang di mah ahli ngaji kabeh. Tujuannya saja, inti sarinya di dieu teh tuh lam lil ibtida qad ayah huruf qad perlu kurang kaji maksud ya huruf qad teh huruf tungkad tangkod kadang-kadang qad nang qad kana segot fi'il madi kadang-kadang qad nang qad kana fi'il mudhari ngencet keterangan lamun qad nang qad kana segot fil madi tadulu li tahqiq menunjukkan maknana nyata saenyana sesungguhnya ngan lamun qad nang qad kana segot fil mudhari tadulu li taqlil eta menandakeun jarang alias kadang-kadang. Kebetulan ia lapad qad nang qad kana segot fi'il madi mangrupikeun lapad kana aslu kawana ala wazni fa'ala elana qalab qalab nang wajal kana kana litalil taharuf kong kita maqul lafaz soro kana ala wazni fa'ala tu lapad kana segot fi'il madi kan santri mah bisa nasrif nya suk santri teh mah kana kanu orang tabaruk ngalap barokah mudah-mudahan ya berkah ya perayaan acara gunting pita Masjid Jami Al Istiqamah sehingga orang min ahlil khair amin min ahlil ibadah min ahlil jannah ya wa min ahli sa'adah amin ya Allah ya rabbal alamin kanu kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna kunna segot fi'il madi ngan kabeneran eta barudak santri di Jembatan Besi di Pondok Pesantren As-Salafiyah Duri Bangkit Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat eta barudak masuk aneh-aneh bae nasribna beda jeung nasrib orang lembur beda jeung nasrib di pondok-pondok pesantren Balai Rombeng. Manehna ge hirupna doang kandang dara nya pondok 3 kali 3 bari jeung susun. Masyaallah tabarakallah. Eta mah ngalaguna lain kitu. Itana nasribna kumaha? Cek mehna teh bukan begitu pangersa begini nasrib santri milenial. Santri rock and roll. Bukan rock and roll. Lain rock and roll, rock mak maneh eta teh. Gitu kumaha kitu nasribna kieu ceuk maehna teh kade ngeunahna teh meureun kana hari kitu kan gitu Pak hah abdi mah teu hafal soalna abdi mah zaman milenial bapak-bapak emang nan gitu tah lagu dangdut, lagu dangdut lagu dangdut peringannya lagu sasi tak apa nih Mansur S, tukang S artis namanya tukang S kembali nah intisari nah kebetulan ini kodang kod kana segot filma di lapad kana berarti tadulu li tahqiq menakan nyata lam lil ibtida qad li tahqiq ditauqidan masya Allah sabenerna sesungguhnya
sahnya pohara itu. Telah ada suri tauladan yang baik yang patut kita ikuti, yang patut kita tiru dalam jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya ajarkan oleh kita anak kita, kenalkan dia kepada pedoman kehidupan, kenalkan dia kepada petunjuk jalan yang lurus, kenalkan dia kepada nabinya, kenalkan dia kepada rasulnya, agar dia mengetahui siapa nabinya, siapa rasulnya. Ini penting kurang. Karena kalau kita tidak mengajarkan, dikenalkan dengan Rasul, maka jangan harap regenerasi kita bisa meneruskan perjuangan Masjid Jami Al-Istiqomah. Tapi insya Allah, manakala anak kita sudah diberikan arahan, diberikan gambaran bahwasanya pedoman yang utama adalah kepada baginda Rasul mulia, insya Allah dia dijamin hidupnya selamat dunianya, selamat akhiratnya, dijamin hidupnya bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Maka kurang kenalkan, Ustaz kenalkan ke Rasul mah jauh teuing 14 abad yang silam hese. Nah. Maka ia ajaran ti Rasul. Rasul pun tidak diberikan wahyu oleh Allah secara langsung, namun diberikan terlebih dahulu ke malaikat melalui malaikat Jibril. Ini tuh didikan, ini tuh arahan. Maka sebelum istilahnya anaknya, maka kita dulu selaku orang tuanya yang harus memahami. Setelah kita memahami, ajarkan kepada anak kita. Nanti insya Allah hasilnya bakal nganatijahkan natijah anu sangat sempurna, yakni punya anak soleh, solehah, duriyah, toibah. Maka oleh karenanya, didik anak orang, ajarkan dia tentang ketauhidan, anu kahijina, anu kadua, kenalkan kepada siapa kita harus berpedoman. Hadirin jamaah adakumullah, mungkin kajian kita cuma sampai di sini, dikarenakan sudah masuk jam 12, oleh karenanya 12 ya, udah jam 12. Namun hadirin jamaah adakumullah, bukan saya tidak ingin panjang lebar lagi, namun karena waktulah yang memisahkan kita. Namun mudah-mudahan insyaallah ada manfaat sinamang paderahna, khususna keur diri abdi pribadi, umumna keur urang sararea anu hadir di panempatan, sehingga kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang dipasihan himmah anu kuat, keinginan ngaji yang mantap, ketauhidan yang hebat, sehingga tata cara ibadah kita, tata cara ubudiyah kita bukan hanya melalui syariat saja, melainkan terus didampingi dengan ketauhidan, didampingi dengan tasyawuf. Insya Allah ibadah anu sesungguhnya akan terasa nikmat anu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya acara ieu urang sadayana sing hirupna selamat dunia, selamat akhiratna, bahagia dunia, bahagia akhiratna, oge sejahtera dunia, sejahtera akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sakitu anu kepihatur, wallahu muwaffiq illa wa bibarik bilal hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.